Halo, ketemu lagi dengan Mister Benben. Jadi kita sekarang akan melanjutkan video kita tentang logaritma. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat logaritma ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita memanfaatkan sifat-sifat logaritma untuk menyelesaikan soal-soal. Ya, gitu ya. Oke, tapi sebelumnya mungkin kita perlu merangkum dulu sifat-sifatnya itu di sini ya, supaya kita bisa seperti melihatnya kembali. Gitu ya. Oke. Jadi sifat-sifat logaritma, oke. Jadi ada apa aja? Oke, jadi sifat pertama itu adalah bahwa A log A hasilnya 1 ya. Oke, sifat kedua itu adalah A log 1 hasilnya 0. Nah, lalu kemudian sifat yang ketiga itu adalah yang penjumlahan ya. Jadi A log X ditambah dengan A log Y hasilnya adalah A log. Nah, jadi perkalian ya. Nah, ini juga harus bisa dibaca dari kanan ke kiri ya. Jadi A log kali. Jadi log perkalian itu sama dengan bisa dijabarkan jadi log tambah log. Nah, gitu. Oke, yang keempat adalah yang pengurangan, gitu ya. Jadi A log X dikurangin A log Y, hasilnya adalah menjadi pembagian, jadi X per Y gitu ya. Nah, jadi log bagi itu juga bisa diuraikan menjadi log kurang log gitu. Oke, lalu sifat yang kelima apa nih? Oke, sifat kelima itu adalah perkalian. Oke, jadi A log B dikali dengan B log C, perkalian itu domino ya. Jadi ini seakan-akan bisa dicoret. Maka ini akan menjadi A log C. Nah, begitu. Oke, sifat yang keenam. Jadi sifat yang keenam itu adalah pembagian. Jadi kalau saya punya A log B, saya bagi dengan A log C. Maka ini akan menjadi C log B. Nah, ini kalau dibaca dari kanan ke kiri, ini akan menjadi sifat pengubahan basis gitu ya. Basis C berubah menjadi basis A begitu. Nah, jadi ini adalah sifat apa? Ubah basis ya. Nah, oke, yang ketujuh apa nih? Yang ketujuh adalah sifat kebalikan ya. Oke, jadi A log B ini bisa menjadi 1/B log A. Jadi kalau dia numerus dan basis bertukar ya. Oke. Sifat yang kedelapan, sifat kedelapan itu adalah yang pindah pangkat ya. Jadi kalau pangkatnya ada di bagian numerus, maka kalau pindah, maka dia tetap ya biasa-biasa saja. Kalau yang pangkatnya ada di basis gitu ya. Nah, maka ini kalau pindah, maka jadi seper gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa kalau begini, ini akan menjadi N per M kali A log B. Nah, lebih jauh lagi, bahwa kalau dia sama-sama, gitu ya, jadi di sini M, di sini N, maka ini seakan-akan bisa dicoret. Maka ini akan jadi N per M, gitu ya. Nah, oke. Dan kemudian satu lagi, bahwa kalau kita punya A log B misalnya, oke, ini akan tetap sama kalau basis dan numerus kita sama-sama pangkatkan dengan suatu bilangan yang sama. Begitu ya. Nah, ini sifat yang lumayan penting. Nah, terus yang sifat yang ke-10 itu adalah kalau A dipangkatkan dengan A log B, nah ini seakan-akan bisa dicoret. Oke. Maka ini akan menghasilkan B gitu ya. Nah, jadi begitulah sifat-sifat logaritma. Sekarang kita akan melihat contoh soalnya. Nah, oke, coba kita lihat contoh soal. Jadi, nomor 1, tentukanlah nilai logaritma berikut. Nah, jadi yang pertama ini 3 log 27. Sebenarnya bacanya adalah harusnya logaritma 27 basis 3 ya. Oke, ini cara kerjanya gimana? Ya kita mempunyai dua cara sih. Ini cara pertama, oke, pakai warna berbeda aja. Oke, jadi cara pertama ini adalah cara siswa yang belum belajar sifat logaritma. Jadi baru dia belajar mengenal logaritma itu apa. Masih ingat ya? Oke, jadi kita misalkan saja, jadi 3 log 27 ini sebenarnya adalah X. Lalu kita jadikan dia bentuk apa? Perpangkatan. Makanya jadi 3 pangkat X sama dengan 27. Kita tahu bahwa 27 ini adalah 3 pangkat 3. Sehingga kita dapat simpulkan X-nya adalah 3. Nah, karena yang kita mau cari adalah 3 log 27. Kita misalkan 3 log 27 sama X.
Berarti dengan kata lain, 3 log 27 ini adalah X, yaitu 3, begitu ya. Nah, selesai. Nah, kalau pakai cara kedua bagaimana? Nah, cara kedua ini adalah cara yang kita sudah belajar sifat-sifat logaritma, maka akan menjadi lebih mudah. Jadi cara kerjanya adalah 3 log 27. Kita tahu 27 ini adalah 3 pangkat 3. Oke? 3 pangkat 3, sedangkan 3 ini adalah 3 pangkat 1. Nah, maka ini seakan-akan bisa dicoret menggunakan sifat berapa nih? Nah, sifatnya ini loh. Nah, sifat yang ini. Nah, itu ya. Yang ini ya. Penting banget kan? Seakan-akan bisa dicoret. Maka jadi pangkatnya si numerus dibagi pangkat si basis. Jadi pangkat di numerus 3 dibagi dengan pangkat yang di basis 1. Nah, maka dia akan menghasilkan jawabannya 3. Nah, begitu ya. Jadi menurut saya ini cara kedua ini lebih mudah ya. Akan kita sering pakai cara kedua daripada cara pertama ya. Oke, jadi kita lanjut saja contoh berikutnya. Oke, jadi contoh berikutnya yang B itu adalah 2 logaritma 1/32. Oke, nah mungkin kita langsung hitung aja nih, ini gimana nih. Oke, sama dengan apa? Ini 2 ini adalah 2 pangkat 1 ya. Sedangkan 1/32. 32 itu kan 2 pangkat 5, tapi ini 1/, berarti pangkatnya negatif gitu ya. Nah, jadi ini bisa dicoret sehingga jadi negatif 5/1. Maka jawabannya adalah negatif 5. Nah, cepat sekali ya jadinya ya. Maka memang enak tuh pakai sifat logaritma ya. Gitu ya. Oke, coba kita lihat contoh berikutnya, yang C. Yang C itu adalah logaritma 0,0001. Oke. Oke, 0,0001 ya. Ini saya tulis yang bagus. 0,0001. Oke. Kita tahu bahwa kalau basisnya tidak ditulis, itu sebenarnya artinya basis 10 ya. Nah, gitu ya. Lalu ini 0,0001 ini sebenarnya 10 pangkat berapa? Kalau kita gerakkan komanya, jadi komanya ke sini 1, 2, 3, 4. Jadi dia bergerak 4 kali. Maka berarti itu sebenarnya adalah negatif 4, begitu ya. Nah, jadi begitulah caranya, gitu ya. Oke. Nah, lalu kemudian ini 10 kan adalah 10 pangkat 1 ya. Oke. Nah, maka seakan-akan ini bisa kita coret. Maka hasilnya adalah pangkat numerus negatif 4 dibagi dengan pangkat dari basis 1. Negatif 4 bagi 1, negatif 4. Nah, yang seperti ini, yang C ini sering dipakai di kimia ya, gitu ya. Pelajaran kimia gitu. Nah, jadi harus bisa. Oke, berikutnya yang D, oke. Yang D itu adalah 6 logaritma 6/6 gitu ya. Oke, nah ini mudah banget ya. Oke, kita tahu bahwa ini 6 ini kan sebenarnya 6 gitu ya. Oke. Ini perkalian berarti bisa kita ubah menjadi penjumlahan ya. Jadi log tambah log ya. Nah, begitu. Nah, lalu kita tahu bahwa ini sebenarnya adalah 6 log 6 ini sebenarnya adalah 6 pangkat 1 log 6 pangkat 1 ya. Oke, saya coret jadi 1/1 gitu ya. Nah, atau kita langsung pakai sifat aja deh. Jadi 6 log 6 ya 1, karena A log A kan 1 ya. Ini 1. Lalu ini jadi apa? Jadi 6 pangkat 1 log akar 6 itu 6 pangkat setengah. Nah, maka ini seakan bisa dicoret. Maka jadi setengah bagi 1. Setengah. 1 tambah setengah, 3/2. Selesai. Dapat jawabannya 3/2. Oke, sekarang kita akan lihat contoh berikutnya. Jadi yang E. Oke, yang E itu adalah 1/3 logaritma 27. Oke. Nah, ini juga mudah banget. Jadi 1/3 itu kan 3 pangkat negatif 1 ya. 27 ini 3 pangkat 3. Nah, ini seakan-akan bisa dicoret. Jadi 3 dibagi dengan negatif 1 ya. Maka hasilnya negatif 3. Oke, yang F. Yang F ini 9 log 3. Oke, kita tahu bahwa kita tahu bahwa 9 itu 3 pangkat 2. Sedangkan 3 itu 3 pangkat 1. Maka ini seakan-akan bisa dicoret. Jadi 1/2. Wah, yang G? Yang G bagaimana nih? Yang G adalah 8 log
16, oke. Nah, ini juga mudah banget. Kita tahu 8 itu 2 pangkat 3, sedangkan 16 itu 2 pangkat 4. Jadi kalau dicoret, maka jadi 4/3. Ya, oke. Jadi saya pikir ini sudah lancar ya yang seperti ini. Kita akan lihat contoh soal yang berikutnya. Oke, jadi berikutnya jika 2 log 3 itu sebenarnya kita jadikan A gitu ya. Maka nilai dari 4 log 27 ini dalam A gitu. Jadi jawabannya itu masih ada A-nya gitu ya. Nah, itu caranya gimana? Oke, jadi jawab. Oke, kita mulai dari yang ditanyakan, 4 log 27 gitu ya. Oke, kita tahu bahwa eh, ini bisa kita jadikan 2 pangkat 2 ya, 4-nya ya. Sedangkan 27 bisa kita jadikan 3 pangkat 3. Oke, menurut sifat maka ini akan menjadi 3/2 dikali dengan 2 log 3 gitu ya. Jadi ini 3/2 ya. Ini masih ada 2 log 3. Oke, 2 log 3 itu berapa? 2 log 3 itu kan A kan menurut diketahui ya. Jadi jawabannya adalah 3/2 A. Gitu ya. Oh, mudah sekali. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, jadi soal berikutnya, jika 2 log 3 ini sama dengan A, maka nyatakan 9 log akar 2 ini dalam A. Oke, jadi masih mirip yang di atas punya ya. Oke, jadi kita tahu bahwa 9, oke, kita mulai dari yang ditanya 9 log akar 2 ya. Oke, 9 itu kan adalah 3 pangkat 2 ya. Sedangkan akar 2 ini adalah 2 pangkat setengah ya. Oke, maka setengah kau pindah tetap, tapi kalau pangkat yang di basis ini kau pindah pangkatnya, maka jadi 1/, ya. Oke, 1/2 juga. Oke, masih ada 3 log 2. Tapi yang kita ketahui 2 log 3. Maka berarti ini 1/2 kali 1/2 kan 1/4. Sedangkan 3 log 2 ini bisa kita jadikan 1/2 log 3. Oke, 2 log 3 ini kan adalah A ya. Maka jadi 1/A. 1/4 kali 1/A. 1/4A. Nah, begitu. Oke, jadi kita sebenarnya ini termasuk mudah ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi ini bagaimana nih kerjanya ya? Oke, ditanya adalah tentukan nilai dari. Jadi ini mau dihitung nilainya ya. Oke, nah gimana? Kita ingat bahwa ini memenuhi sifat log kurang log ya. Oke, karena basisnya sama, jadi bisa dong dikurangin ya. Maka ini kalau kita jawab, maka ini akan jadi sama dengan apa? 2 log 24/6. Karena log kurang log kan jadi log bagi ya. Oke, 24 bagi 6 berapa? 24 bagi 6 itu ada 4. Jadi 2 log 4. Tapi kita tahu 4 itu 2 pangkat 2. Oke, 2 itu 2 pangkat 1. Jadi seakan-akan dicoret, maka hasilnya 2/1 ya. Oke, 2 ya jawabannya. Selesai, jawabannya 2. Wah, mudah banget. Lanjut. Nah, oke, jadi soalnya adalah 2 dikalikan log 5 ditambah 3 kali log 6 dikurangin logaritma 54. Ini ya. Nah, ini bagaimana? Ini kita belum bisa menggunakan log tambah log ya, karena ini depannya ada bilangannya gitu. Nah, jadi tidak bisa langsung pakai rumus log tambah log. Nah, maka caranya bagaimana? Oke, ini ada banyak cara. Oke, mungkin cara pertama dulu ya. Cara pertama, saya tunjukkan 2 cara lah ya. Oke. Cara pertama adalah bahwa begini, ini kan soalnya 2 log 5 ditambah dengan 3 kali log 6 ya, dikurangin dengan logaritma 54. Oke. Maka ini 2 ini itu bisa kita pindah ke sini, gitu ya, pangkat sini. Ini juga bisa pindah ke pangkat sini. Maka ini akan menjadi logaritma 5 pangkat 2. Ini akan jadi logaritma 6 pangkat 3 dikurangi dengan logaritma 54. Nah, karena ini sudah sama-sama basis 10, gitu ya. Oke, maka ini bisa kita pakai sifat log tambah log sama log kurang log. Oke, maka akan menjadi logaritma dari, kalau tambah kan jadi perkalian ya. Nah, kali ya. Kalau kurang kan jadi pembagian, maka di pembagian begini. Begitu ya. Oke, lalu kita hitung, maka ini sebenarnya adalah logaritma dari, di bawah saja. Oke, jadi ini adalah logaritma dari 5 pangkat 2 kan 5 kali 5 ya. 6 pangkat 3 kan 6 kali 6 kali 6 ya. Sedangkan 54 itu kalau dibagi 6, hasilnya 9.
Begini ya. Oke, jadi ini bisa kita coret, gitu ya. Nah, terus ini juga bisa kita coret. Oh, 9 ini kita jadikan 3 kali 3 aja deh, gitu ya. 3 kali 3 ya. Nah, sehingga ini bisa kita coret, hasilnya 2, ini kita coret, hasilnya 2. Nah, begitu ya, oke. Nah, maka jadi 5 kali 5 kali 2 kali 2. Jadi 100 ya. 100 itu kan adalah 10 pangkat 2. Maka ini karena tidak ada basisnya, sebenarnya basis 10 ya. Oke, maka jawabannya 2. Ya, gitu ya, itu cara pertama. Oke, sekarang coba kita lihat cara kedua. Nah, gitu ya, cara kedua. Oke, kita mempunyai 2 kali log 5 ditambah 3 kali log 6 dikurangi logaritma 54, gitu ya. Nah, ini semua jadikan dasar ya, semua jadikan dasar. Jadi ini 5 ini sudah dasar, oke. Tapi 6 belum. 6 itu kita bisa jadikan 2 kali 3, gitu ya. Sedangkan 54 ini bisa kita jadikan apa? 54 ini kan kalau form faktor jadi 2 kali 27, 3 kali 9, 3 kali 3 ya. Jadi 2 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Nah, gitu. Maka ini bisa kita jadikan 2 kali log 5 ditambah dengan 3 kali, nah ini log perkalian bisa kita jabarkan jadi log 2 ditambah log 3. Sedangkan ini bisa kita jabarkan jadi logaritma 2 ditambah logaritma 3, 3 biji gitu ya. Oke, jadi 3 kali logaritma 3 gitu ya. Nah, maka ini bisa kita tulis jadi 2 log 5, 2 kali log 5 ya, ditambah ini kali masuk jadi 3 kali log 2 ditambah dengan 3 kali log 3. Oke. Ini minusnya kali masuk jadi begini. Nah, begini ya. Oke. Lalu 3 biji log 3 dikurangin dengan 3 biji log 3. Habis dong ya. Nah, maka ini akan sisa 2 kali log 5. Lalu ini 3 biji log 2 dikurangin 1 biji log 2. 3 biji kurang 1 biji jadi 2 biji. Nah, gitu ya. Oke. Karena sama-sama 2, maka ini bisa kita keluarkan menjadi begini ya. Nah, lalu kita tahu bahwa kalau penjumlahan log tambah log kan jadi log-log kali ya. Maka ini akan jadi logaritma perkalian. Ya, yaitu logaritma 10. Oke, logaritma 10 kan basisnya 10, coret jadi 1 ya. Oke, maka 2 kali 1 hasilnya 2. Oke, sama ya, jawabannya 2 ya. Nah, jadi cara mana yang lebih enak dipakai, terserah ya, mau pakai cara yang mana. Mungkin pilih yang kiri ya, terserah sih. Oke, kita akan lihat, contoh berikutnya. Nah, soal ini sebenarnya sama dengan soal yang B ya, jadi sebenarnya ada bisa pakai cara mana. Oke, mungkin saya pakai cara yang pertama aja deh. Jadi, ininya saya akan pindahkan ke sini, gitu ya. Nah, lalu ini akan saya pindah ke sini, gitu ya. Maka ini akan menjadi 3 log 18 pangkat setengah ya, ditambah dengan 3 log 8 pangkat setengah ya, oke. Lalu dikurangin dengan 3 log 2 pangkat 2 ya. Nah, oke. Maka ini karena basisnya sama, maka kalau dijumlahkan logaritmanya, maka jadi perkalian ya. Jadi ini kali, jadi 18 pangkat setengah dikali dengan 8 pangkat setengah ya. Oke. Sedangkan ini kurang berarti jadi bagi ya. Oke. Nah, begitu. Oke, sekarang kemudian, eee, gimana cara hitungnya? Nah, gitu ya. Jadi kita coba hitung dulu tempat lain ya, tenangkan diri ya kan. Oke, 18 pangkat setengah itu bagaimana? 18 itu adalah, 2 kali 9 ya. Kalau dipangkat setengah, makanya akan jadi 2 pangkat setengah dikali dengan 9 pangkat setengah. 9 pangkat setengah, 9 itu kan adalah 3 pangkat 2 ya, kali setengah, maka ini coret, gitu ya. Maka jadi 2 pangkat setengah kali 3. Oke, maka ini akan menjadi 3 log apa, ini 18 pangkat setengah akan jadi 2 pangkat setengah kali 3 ya, oke. Kalau 8 pangkat setengah bagaimana? Oke, 8 itu kita tahu adalah 2 kali 4 ya. Oke, kalau pangkat setengah maka akan jadi 2 pangkat setengah kali 4 pangkat setengah. Oke, 4 itu kita tahu adalah 2 pangkat 2 ya.
dipangkat setengah, maka ini coret, maka jadi 2 ya. Maka ini jadi 2 pangkat setengah kali 2. Nah, ini masih ada 2 pangkat 2 ya. Oke. Nah, sekarang 2 pangkat setengah kali 2 pangkat setengah berarti pangkat dijumlah dong. Setengah tambah setengah 1, maka jadi 2. Maka ini akan menjadi, wah tempatnya nggak cukup. Oke, mungkin ini saya pindahin ke agak atas, terus dikecilin sedikit. Nah, gitu ya. Nah, biar ada tempatnya. Oke. Jadi ini akan jadi sama dengan 3 log apa? 2 pangkat setengah kali 2 pangkat setengah itu 2 ya. Jadi 2 kali 3 kali 2 dibagi dengan 2 pangkat 2 kan 2 kali 2 ya. Oke, ini jangan malu-malu dicoret karena dibagi ya. Maka jadi hasilnya 3 log 3. Menurut sifat pertama kalau sama maka hasilnya 1. Oke, jadi jawabannya sah 1. Oke, kita lanjut lagi. Oke, berikutnya ada 5 pangkat 5 log 2. Ini hampir ketawa nih kalau lihat soal seperti ini ya. Ini kan sama dengan sifat yang ke-10 ya. Jadi ini karena sudah sama, maka bisa seakan-akan dicoret. Jawabannya aduh, 2. Selesai. Oke, berikutnya yang F aja deh. Oke. Yang F itu adalah 8 dipangkatkan dengan 2 log 3. Nah, ini sebenarnya banyak cara juga. Oke, mungkin saya tunjukkan cara biasa dulu. Oke, cara biasa ada begini. Oke, jadi cara pertama lah ya. Oke. Jadi 8 dipangkatkan dengan 2 log 3. Maka mereka tahu bahwa 8 itu 2 pangkat 3 ya. Terus dipangkatkan lagi sama 2 log 3. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi, kalau pangkat dipangkatkan lagi kan jadi pangkatnya dikali ya. Maka jadi 3 dikali dengan 2 log 3, begitu. Nah, lalu kita tahu bahwa ini kan bisa dipindah ke pangkat di sini ya. Nah, kalau dipindahkan maka dia akan menjadi 2 pangkat 2 log 3 pangkat 3. Nah, ini seakan-akan bisa dicoret. Menurut sifat ke-10, maka jawabannya 3 pangkat 3 alias 27. Nah, oke. Nah, sekarang kalau yang cara berikutnya bagaimana nih? Ah, ini cara yang lebih sering saya pakai. Nah, terserah sih saya mau pakai cara yang mana ya. Oke, cara yang paling sering saya pakai begini. Ini kan soalnya ya. Oke, kenapa ini jadi susah? Itu karena ini 8 ini 2. Tidak sama dengan kayak yang E ya. Ini kan 5, 5 bisa coret ya. Berarti kalau ini 2 bisa kita jadikan 8, maka bisa kita coret kan? Kita ingat bahwa salah satu sifatnya adalah kalau ini kita pangkatkan dengan bilangan yang sama, maka kan tidak mengubah nilai ya. Tapi kita tahu 2 pangkat 3 itu 8, sehingga udah bisa dicoret. Maka jawabannya jadi 3 pangkat 3, alias 27. Nah, ini cara yang lebih sering saya pakai ya, karena lebih cepat. Oke, sekarang kita akan lihat cara contoh soal berikutnya. Nah, ini 4 pangkat 8 log 5. Mungkin saya tunjukkan cara biasa dulu. Jadi, cara biasa berarti 4 ini dijadikan apa? 2 pangkat 2 ya. Sedangkan ini ada 8 ya. Oke. Jadi ini kan tadi kalau pangkat dipangkat jadi kali ya. Jadi kali begitu ya. Kalau perkalian maka ini 2 bisa pindahkan ke sini ya kan. Nah, maka dia akan menjadi apa? 2 pangkat 8 log 5 pangkat 2 ya. Nah, begitu. Nah, sekarang ini bagaimana nih? Nah, jadi ini sebenarnya bisa begini sih, pelan-pelannya sih. Jadi 8 ini kan adalah 2 pangkat 3 ya. Maka ini akan menjadi sama dengan apa? 2 pangkat, ini 2 pangkat 3 log 5 pangkat 2. Nah, ini maka bisa kita pakai sifat, maka akan jadi 2/3 dikali dengan 2 log 5. Nah, ini akan sama aja dengan 2 pangkat 2 log 5 dipangkatkan lagi dengan 2/3. Karena kan perkalian ya. Oke, ini kan karena sama bisa kita seakan-akan coret, maka ini akan jadi 5, sedangkan masih ada pangkat 2/3. Jadi jawabannya adalah 5 pangkat 2/3. Nah, gitu ya. Oke, kalau cara saya bagaimana? Oke, kalau cara saya sih begini ya. Oke, cara lain ya. Oke, jadi 4 dipangkatkan 8 log 5. Oke. Nah, kita pelan-pelan saja deh. Oke, jadi pertama-tama prosesnya adalah begini. 8 log 5 ini kita sama-sama pangkatkan dengan 1/3. Oke, 1/3 ya. Oke. Maka ini akan jadi apa? Ini masih pelan-pelan loh ya. 8 pangkat 1/3 kan 2 ya.
Nah, ini 5 pangkat 1/3 gitu. Sekarang gimana supaya 2 ini bisa jadi 4? Ya tentu kita pangkatkan dengan 2 ya. Berarti ini pangkat 2, maka ini juga kita pangkatkan 2, gitu ya. Karena 2 pangkat 2 4, jadi kita sudah bisa seakan-akan coret gitu ya, karena udah sama. Maka jawabannya akan menjadi 5 pangkat 1/3 dipangkatkan dengan 2. Kalau pangkat dipangkatkan pangkat dikali, maka jawabannya jadi 5 pangkat 2/3. Karena 1/3 kali 2 kan 2/3 ya. Selesai. Nah, gitu ya. Oke, coba kita lihat contoh berikutnya. Oke, jadi jika kita tahu 2 log 5 itu P dan 2 log 3 itu Q, maka nyatakan dalam P dan Q. 2 log 30. Oke, karena ini 2 sama basisnya, maka ini bisa kita langsung jabarkan saja. Kita tahu 30 itu adalah 2 dikali 5 dikali 3 ya. Oke? Nah, maka ini akan bisa kita jabarkan menjadi 2 log 2 ditambah dengan 2 log 5 ditambah dengan 2 log 3, kan gitu ya. 2 log 2 ya 1, ya kan? 2 log 5 P, 2 log 3 Q. Jadi 1 tambah P plus Q, selesai. Oke, oh. Kalau yang ini bagaimana? Oh, mungkin ini pindahkan agak ke kiri sedikit. Oke, jadi ini bagaimana? Oke, ini jadi sama dengan, oke ini 6, ini 2, 2. Jadi basisnya beda. Maka kita pakai teknik ubah basis. Masih ingat ya? Ini akan menjadi logaritma 15 dibagi dengan logaritma 6. Sekarang ini basisnya mau taruh berapa sebenarnya terserah ya. Tapi kita perlu taruh sesuatu yang bisa kita pakai untuk menghitung. Karena yang diketahui di soal basis 2. Maka basisnya kita kasih 2 aja gitu ya. Nah, oke. Lalu kita tahu bahwa 15 itu adalah 5 kali 3 ya. Sedangkan 6 itu adalah 3 kali 2 ya. Oke. Nah, ini per ya. Oke. Karena logaritma perkalian maka bisa kita jabarkan menjadi penjumlahan ya. Oke, 2 log 5 ditambah 2 log 3. Oke. Lalu apa lagi? Lalu ini bawahnya juga sama ya. Jadi perkalian bisa kita jabarkan jadi log jumlah ya. Jadi 2 log tambah log gitu ya. Oke. Nah, lalu tinggal kita pikirkan nih. Jadi 2 log 5 itu berapa? 2 log 5 itu menurut soal adalah P. Sedangkan 2 log 3 itu Q, ya kan? Nah, 2 log 3 itu Q, 2 log 2 itu 1. Jadi dapat selesai. Jawabannya adalah P tambah Q per 1 gitu ya. Oke, saya pikir contoh soal ini sudah cukup mewakili apa yang hendak kita bicarakan. Ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.